Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan berbagi pengalaman saat menjalankan suluk ke Aceh Selatan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasakan, baik dalam perjalanan berangkat sampai pulang, di saat ziarah ke makam Hamzah Fanzuri. Setelah masuk di area pemakaman, saya sudah merasakan hawa-hawa yang dingin yang selama ini yang tidak pernah saya rasakan, dimana pada saat memasuki area makam itu saya tidak berani jauh dari Tengku karena memang perasaan hawa dingin itu saya merasakan di sekujur tubuh saya. Dan di mana Tengku duduk di bawah pohon, beliau duduk, saya duduk di sebelah kirinya, dan beliau tidak ada yang berani duduk di sebelah kanan, karena memang di sebelah kanan Tengku itu kayaknya ada yang duduk. Ibu-ibu yang rombongan itu tak ada yang berani mau mendekat duduk di sebelah kanan beliau. Setelah lama duduk, kita pun sama-sama sholat berjamaah ke musola yang ada di sekitar makam, dan kami pun berjamaah. Setelah berjamaah kami masuk di dalam makam Hamzah Fanzuri. Dan sebelum kami melaksanakan zikir di situ, saya masuk itu di dalam di atas makam Hamzah Fanzuri itu ada air di dalam wadah keon, ada berbentuk keon. Saya ambil, lalu saya basuh ke muka saya, dan saya duduk berzikir dipimpin oleh Tengku Muda Budiman. Semakin dalam zikir itu, semakin sebelum zikir istri Tengku memberikan surban Tengku ke saya, dan surban Tengku itu saya pakai berzikir. Semakin dalam zikir saya, semakin dalam hawa kasih sayang selama ini Tengku itu yang saya rasakan dalam zikir itu semakin lama semakin kuat, dan di dalam zikir itu pun semakin kuat. Tiba-tiba saya melihat orang yang duduk di depan Tengku, tinggi besar bersurban putih, di mana wajahnya bercahaya, tidak dapat saya bayangkan seperti apa mukanya. Tapi cahaya itu gak kuat saya lihat, karena semakin kuat zikir saya, semakin sinarnya cahaya itu semakin kuat menembus dada saya. Saya gak sanggup melihat semuanya itu. Tangis saya memang pecah saat saya berzikir, karena kekuatan batin kasih sayang Tengku yang saya rasakan semakin dalam saya berzikir dengan cahaya yang ada di depan Tengku duduk. Itu pengalaman yang saya rasakan, dan sampai pulang dari suluk itu saya semakin takut. Rasa takut itu semakin dalam yang saya rasakan, di mana saya takut terlalu banyak bicara, takut meninggalkan sholat. Yang biasanya kalau saya keluar dari rumah itu sekitar halaman saya
berani nggak buka jilbab, tapi sekarang saya tidak berani. Karena ya rasa takut itu yang semakin dalam saya rasakan setelah pulang dari suluk. Itu pengalaman dan spiritual yang saya rasakan selama perjalanan pulang dan pergi. Mudah-mudahan ini adalah perjalanan spiritual yang bisa membawa saya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan saya senantiasa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah saya pelajari. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.